disampaikan Rismon itu adalah angka yang menurut saya sangat keterlaluan. Padahal yang saya tahu adalah Dr. Tifa sampai sekarang bahkan masih berhutang ongkos produksi. Rismon itu kan di dalam video-video dia kan nantang saya kan, kok jangan nanti kalau gini-gini lah. Termasuk dia mengatakan saya pengacara raja konten gitu. Karena saya pun pernah difitnah, dan fitnah itu pernah disampaikan kepada saya bahwa saya termasuk yang mengorkestrasi beloknya Rismon. Saya menganggap orang seperti Rismon yang berkhianat terhadap perjuangan itu tidak pantas mendapatkan panggung besar. Saya tidak pernah membenci orang, tapi yang saya benci adalah perilakunya, kan begitu. Nah, perilaku itu adalah perilaku yang bukan sifatnya personal, pribadi. Kalau pribadi saya tidak masalahkan, tapi ini kan soal perjuangan untuk mengungkapkan kebenaran. Good governance, clean government. Saya membujuk Mas Roy untuk tidak datang juga, tapi Mas Roy berbeda pendapat. Saya bilang sama Iman, kalau saya kemudian Mas Roy tetap datang, saya mungkin akan ekstrim, saya akan datang juga. Karena sebagai lawyer, saya harus melindungi kepentingan klien saya. Klien saya itu Dr. Tifa dan kemudian Roy Suryo, kan begitu. Saya mengikuti diskusi tadi dari awal sampai akhir, dan saya kira tidak terlalu ada poin krusial. Memang ada poin krusial mengenai buku, tetapi saya pun sesungguhnya tidak mengetahui secara detail. Tetapi ya sempatlah mendengar angka-angka. Angka yang disampaikan Rismon itu adalah angka yang menurut saya sangat keterlaluan. Sampai kemudian mengatakan keuntungan 700 juta, 3 miliar dan lain sebagainya. Padahal yang saya tahu adalah Dr. Tifa sampai sekarang bahkan masih berhutang ongkos produksi. Bayangkan, jadi jangankan untuk, malah yang terjadi adalah bahkan dia berhutang ongkos produksi. Kenapa begitu? Karena yang namanya buku Jokowi White Paper ini pada edisi pertama memang dicetak, yang sepanjang saya tahu ya, nanti kalau saya clear correct me, itu dicetak 1000 yang premium, 1000 yang yang reguler. Nah, 2000 itu tidak berarti kemudian habis, sold out. Jadi itu ada sebagian yang diberikan secara gratis kepada beberapa pihak. Yang saya tahu misalnya kalau datang ke perguruan tinggi ngasih. Ketika kita datang menghadapi yang namanya tim reformasi Polri, ada 15 orang dikasih semua, dan orang-orang tertentu respected people dikasih. Oke, sehingga tidak semuanya dijual. Yang kedua adalah bahwa keuntungan edisi tahap pertama itu hasil penjualan itu kemudian digunakan untuk beberapa kegiatan. Kegiatan itu antara lain misalnya, sependek yang saya tahu adalah kegiatan launching buku, dibiayai dari sana. Kemudian kegiatan apa lagi? Kegiatan misalnya sosialisasi ke daerah, termasuk juga diskusi buku di Medan misalnya. Padahal kita tahu Medan jauhnya minta ampun, ongkos pesawat dan lain sebagainya. Dan juga digunakan untuk membiayai edisi kedua. Nah, kenapa edisi kedua dicetak? Yang sepanjang yang saya tahu, karena kita kan bergaul kan setiap hari di sana, itu karena ada animo, dan yang namanya cetak itu kan ada permintaan yang besar. Tapi ketika permintaannya itu besar, ternyata ada versi PDF yang disebarkan oleh seseorang. Saya nggak mengerti. Versi PDF itulah yang kemudian salah satunya merusak pemasaran, selain barangkali animo berkurang. Nah, yang saya tahu, yang sependek yang saya tahu, buku itu masih menumpuk ribuan. Bahkan Dr. Tifa sendiri masih berhutang ongkos cetak yang terpaksa memakai dana yang pernah dipinjamkan sebagai standby loan. Tapi kelihatan kalau Rismon itu ada kesan menyusup nggak Pak? Jadi ketika dikatakan untung 700 juta, untung 3 miliar dan lain sebagainya, tentu itu kan sebuah fitnah yang
tidak masuk akal. Kalau dia memang tidak puas dengan penjualan buku, saya mengatakan dua hal. Hak dia itu apa? Apakah dia ikut menanggung ongkos produksi dan distribusi serta sosialisasi? Apakah dia hanya writer? Saya ini juga penulis buku. Kalau saya cuma writer, ya saya cuma serahkan naskah. Lalu nasibnya itu adalah ya terserah dia berapa cetak dan lain sebagainya. Rata-rata memang tidak besar. Nah ini respon bukan tidak dapat. Berdasarkan informasi yang saya dapat, itu dia dapat 20 juta dan 30 juta, 50 juta. Perkara 20 juta dia pastikan ke bank Menteri dan lain sebagainya. Ya itu soal kebaikan dia, kita hargai. Tapi yang jelas dia mendapatkan itu. Mas Roy bahkan sampai sekarang tidak dapat. Dr. Tifa pun tidak bisa juga dibilang menikmati keuntungan karena buktinya dia berhutang ongkos cetak sampai sekarang. Termasuk saya pribadi juga membantu, gitu, menjualkannya, mempublikasikannya, mensosialisasikan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak meminta spesial atas apa yang saya lakukan. Nah, kalau ada orang lain bisa mengatakan meminta transparansi dan lain sebagainya, mereka lupa ini adalah karya orang yang punya hak dan kewajiban. Kayak saya katakan, kalau Anda punya naskah independen ini saja, Anda kadang-kadang nggak berhak bertanya bagaimana ongkos produksi, distribusi dan lain sebagainya. Hak Anda adalah royalti. Nah, royalti tersebut dalam kasus Rismon sudah dibagikan. Apakah kemudian akan ada royalti susulan? Ya kan itu kan perhitungan kalau memang masih laku dan lain sebagainya, barangkali ada royalti susulan. Tapi kalau seandainya ongkos produksinya saja sudah tidak menutupi misalnya karena ada biaya-biaya distribusi, promosi, kemudian biaya kegiatan, apa yang mau dibagikan? Nah, kita bersikap adil saja. Hanya saya dengan meledek mengatakan kalau misalnya untungnya 3 miliar, 7 miliar, barangkali mobilnya Dr. Tifa sudah mobil baru, bukan mobil yang selama ini kita lihat dia pakai, kan begitu. Pak Refli, dari kejadian di atas panggung itu kenapa tuh? Saya sih sebenarnya mau mengajak salaman Rismon. Saya ingin Rismon itu kan di dalam video-video dia kan nantang saya kan, oh jangan nanti kalau gini-gini lah. Termasuk dia mengatakan saya pengacara raja konten gitu. Ini kan sebenarnya kan sindiran kan, itu kan argumen pentingnya. Nah, tapi saya mengajak salaman dan saya angkat tangannya kan. Dengan Jagir pun saya angkat salaman juga, tetapi kemudian ya saya mengatakan Bang Jagir ini teman saya, tetapi ketika dia belok nggak ngomong-ngomong itu iya Kesan penyusupan itu? enggak saya nggak mau. Nah itu menurut saya tidak etis karena kita satu tim. Saya selama ini tidak pernah ngomong ya melalui cat-catan, saya hanya mengakomodasi cat-cat dan lain sebagainya. Tetapi saya harus omongkan itu karena saya pun pernah difitnah, dan fitnah itu pernah disampaikan kepada saya bahwa saya termasuk yang mengorkestrasi beloknya Rismon. Nah, padahal justru ketika Rismon itu belok ya meminta RJ, saya dan teman-teman mengundurkan diri sebagai pengacaranya dan kemudian mandatnya kita berikan pada Roy Suryo dan Dr. Tifa, maka dibentuklah yang namanya Troya sebagai pengganti Balang RRT. Sebelumnya kan Barisan Pembela Roy Rismon Tifa, tapi kemudian menjadi apa? Menjadi Troya itu Tifa Royce Associate. Nah, sekarang klien kita dua, sehingga saya punya standing untuk membela klien saya yang kebetulan tidak hadir, walaupun saya tahu mandat itu diberikan kepada Akatiri karena dia koordinator dari tim pribadi Dr. Tifa, jadi TPDT. Jadi di kita itu ada 3 tim yang bekerja. TPDT, tim pembela Dr. Tifa, itu koordinatornya Akatiri, lalu Troya, koordinatornya saya. Troya itu Tifa Royce Associate yang biasanya sering lebih dikenal di publik. Kemudian ada Tokham itu tim yang mengassist Roy Suryo. Tapi begitu kita kumpul bersama, maka yang muncul ada Troya. Nah, tetapi karena ini masalah buku, ya mungkin dianggap masalah personal, maka mandat itu diberikan kepada Akatiri. Tetapi unfortunately saya tidak boleh ngomong yang lain juga. Saya ngomong buku saja agar kemudian fitnahnya tidak berkelanjutan. Dan kalaupun ada penghitungan yang barangkali tidak terlalu tepat, not correctly gitu, tidak juga kemudian ada hitungan-hitungan yang menurut saya sangat tidak masuk akal.
begitu ya. Jadi kita hanya bersikap adil saja sama orang, jangan sampai kemudian ruang fitnah itu makin membesar. Karena kalau sudah bicara masalah uang, itu saya kira soal kredibilitas. Kalau kurang dicatat secara administrasi, ya tanyakan saja. Tetapi memfitnah bahwa ada keuntungan sampai 3,7 miliar misalnya, itu menurut saya too much, terlalu berlebihan. Yang saya tahu ada cuma dicetak kira-kira 2.000 gitu ya. Baik, Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ayo.